Halo Sobat Pelajar, welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. And how are you guys? Ya oke, di sini kita akan membahas latihan soal yang pertama. Nah, di sini pada gambar berikut Z adalah titik berat dari batang AB yang masanya 5 kg. Nah, berarti di sini di titik Z itu ada gaya berat ya, yang besarnya 50 Newton karena masa dari batang itu adalah 5 kg. Kemudian di sini ada beban C yang akan dipindahkan dengan cara dipikul di titik D. Nah, titik D ini yang kita belum tahu itu jaraknya berapa. Maka ini yang dicari. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak DB. Berarti di sini, misal DB ini adalah X ya. Nah, ini ada keterangan agar AB dapat seimbang mendatar. Nah, secara otomatis syarat kesetimbangan sudah terpenuhi di kasus ini. Nah, syarat kesetimbangan kan ada dua ya, yaitu kesetimbangan translasi dan rotasi. Nah, kesetimbangan translasinya itu kita tidak perlu cari. Nah, kesetimbangan translasinya pasti gaya ini, gaya dari berat batang maupun beban ini diseimbangkan oleh orang di sini dengan gaya dari bahunya. Nah, tapi kan di sini tidak ditanyakan, maka tidak akan kita bahas kesetimbangan translasinya. Nah, yang perlu kita cari adalah di syarat kesetimbangan rotasi, karena di sini kita mencari titik D. Nah, kemudian syarat kesetimbangan rotasi itu kan sigma torsinya di setiap titik itu sama dengan 0. Maka kita bisa mengambil titik mana saja sebagai pusat rotasi untuk syarat kesetimbangannya. Jadi sigma torsinya, sigma taunya itu sama dengan 0 di semua titik. Nah, titik mana yang kita ambil itu berdasarkan apa yang ditanyakan. Karena di sini yang ditanyakan adalah jarak DB, maka kita ambil titik D ini sebagai pusat rotasinya. Maka di sini kita tuliskan sigma torsi di titik D itu juga pasti sama dengan 0. Nah, kemudian maka nanti kan di sini gaya apa saja yang bekerja pada AB. Nah, yang pertama adalah C ini ya. WC nya itu kan karena masanya 12 kg maka 120 Newton. Kemudian di sini dia lengan atau jarak dari titik D-nya itu berapa? Di sini karena batang AB itu panjangnya 3 meter, maka jarak AD-nya adalah 3 dikurangi X. Nah, di sini kita tulis lengan C ya. Lengan C-nya adalah 3 dikurang X. Kemudian yang ini W, gaya dari gaya berat batang AB. Misal kita tuliskan WZ aja ya. WZ itu sama dengan 50 Newton. Nah, lengannya berapa? Jarak dari titik Z ke titik D ya, bukan ke A, ke titik D. Nah, maka di sini X-nya ya. Bukan. X-nya dikurang sama 1 meter. Karena kan ZD itu kan segini ya. Segini. Nah, segini kan X. Dari D ke B itu kan X, kemudian dari Z ke B itu 1 meter, maka lengan Z-nya itu sama dengan X dikurangi 1. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, kita mulai dari titik C. Nah, di sini ketika ada
gaya ke bawah sini ya, maka dia akan menyebabkan rotasinya berlawanan arah dengan jarum jam. Kita sepakati kalau berlawanan itu kan negatif, maka di sini negatif 120. Kemudian dikali dengan lengannya yaitu 3 min X. Kemudian yang Z. Nah, di sini WZ ini menyebabkan benda berotasinya searah jarum jam, berarti dia positif ya. Berarti 50 dikali dengan lengannya. Lengannya tadi X min 1 ya. X min 1 sama dengan 0. Nah, di sini berarti 360 ditambah X ditambah 50X min 50 sama dengan 0. Nah, kemudian ini harusnya 120 X ya, bukan, ini harusnya 120 X ya. Nah, di sini berarti min 410 sama dengan ditambah 170 sama dengan 0. 170X. Ya, ini kita pindah ruas, berarti 170X sama dengan 410. Maka X-nya adalah 41 dibagi 17. Ya, sekitar kita bulatkan jadi 2,5. Ya, untuk nomor 2, seorang menjual buah menggunakan batang pemikul yang panjangnya 90 cm. Berat pemikul 16 Newton. Jika beban depan dan belakang 50 Newton dan 32 Newton agar sistem dalam keadaan setimbang, maka letak bahu pemikul diukur dari depan. Nah, oke, kita gambarkan dulu. Di sini misal batangnya, karena di sini tidak ada keterangan di mana pusat masanya, berarti kita anggap dia batang biasa, maka pusat masanya di tengah-tengah ya. Nah, di sini W-nya karena beratnya 16 Newton, berarti W-nya 16 Newton. Nah, kita tidak usah tuliskan dulu ya 90 cm-nya, ini kita anggap dia L dulu aja. Kemudian di sini jika beban depan, misal di sini adalah depannya, yang ini belakang. Misal ini berarti di sini ada berat 5 Newton, 56 Newton maksud saya. Kemudian di sini 32 Newton W-nya. Nah, maka kalau misalkan dia setimbang, otomatis syarat kesetimbangan translasi juga dipenuhi. Nah, nanti mungkin dipenuhi dengan bahu pemikul lagi. Nah, tapi kira-kira di mana bahu pemikul? Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Ini ke bawah semua, ini 56, di sini 16, 32. Otomatis agar momen gayanya 0, maka bahu pemikul itu di sekitar sini. Jadi biar kanan dan kiri itu agak imbang. Berarti titik D-nya si pemikulnya itu di sekitar sini. Nah, yang ditanyakan bahu pemikul diukur dari depan. Maka depan di sini kan yang 56 Newton ya, maka depannya itu adalah yang ini. Maka ini X-nya. Nah, kemudian karena kita mencari X di sini, maka kita cari sigma tau sama dengan 0-nya itu di bahu pemikul. Sebenarnya bisa di mana aja ya, tapi karena kita mencari X maka dan kita tidak tahu berapa gaya dari bahu pemikul, maka kita gunakan orang ini sebagai titik pusat rotasinya. Titik rotasinya. Nah, di sini berarti sigma tau di orang ini, misal di sini titiknya titik X ya.
itu sama dengan 0. Nah, otomatis kita mulai dari ini ya, dari yang satu. Misal ini 1, ini 2, ini 3. Nah, W1 lengannya X ya. Berarti karena dia ke bawah, ini kan menyebabkan benda berotasinya berlawanan arah dengan jarum jam, berarti negatif ya. Berarti min 56 dikali dengan ini X-nya ya, lengannya yaitu X. Kemudian yang ini yang kedua W2-nya itu kan dia menyebabkan benda berotasinya searah jarum jam, maka dia positif. 16. Kemudian nah, jarak W2 ini terhadap bahu pemikul itu kan berarti sama dengan setengah L. Segini kan setengah L ya, setengah L dikurangi X. Berarti ini setengah L dikurang X. Kemudian yang ini, yang ketiga, dia juga positif, berarti 32 Newton dikali, nah kalau yang ini berarti L dikurangi X ya. L dikurang X sama dengan 0. Nah, berarti di sini min 56 X ditambah 8L min 16X plus 32L min 32X. Nah, nanti L-nya kita masukin terakhir ya. Sama dengan 0. Berarti ini yang X itu kan min 8 min 32 ditambah 16 berarti 48 ya. 48 ditambah 56. 104 ya. 104 X ditambah 40 L sama dengan 0. Nah, L-nya baru kita masukkan. 40 dikali 0,9 sama dengan 104 X. Nah, maka X-nya sama dengan 36 ya. 36 dibagi 104. Nah, ini sekitar 0,35 meter, atau berarti jawabannya adalah yang 35 cm. Nah, oke, untuk nomor selanjutnya, suatu batang peki homogen panjang 6,5 meter terletak pada lantai mendatar di P dan bersandar pada tembok yang tinggi di Q. Jadi gambarnya seperti ini ya. Kemudian ini papannya, papan pekinya. Nah, di sini yang di lantai itu di P, kemudian yang di tembok itu Q. Kemudian ini panjangnya adalah 6,5 meter. Sedangkan untuk ujung P sejauh 2,5 meter. Berarti di sini ya 2,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah koefisien geser ujung P terhadap lantai. Ya, di sini ya. Jadi temboknya itu licin, kemudian di lantai ini kasar. Nah, lantai inilah yang menyangga atau yang mengakibatkan si batang homogen ini tepat akan menggeser. Nah, ini ya. Dan ujung P akan menggeser. Tandanya apa? Ujung P akan menggeser, baru akan menggeser, berarti tandanya di sini gaya geseknya persis besarnya itu pas
untuk dia tetap seimbang gitu. Ya sama kayak kalau misalkan benda tepat akan bergerak. Jadi kalau misalkan ada benda kemudian diberikan gaya dan benda itu baru tepat akan bergerak, itu tandanya gaya yang diberikan itu sama dengan gaya gesek statisnya. Nah, ini juga sama seperti itu. Nah, maka koefisien geseran ini bisa langsung kita cari dengan rumus mu sama dengan 1/2 tan theta. Nah, tetanya itu yang ini ya. Nah, berarti tan theta itu kan y per x. Y per x berarti kita harus tahu Q ini panjangnya berapa. Pakai rumus Pythagoras. Nah, 6,5 kuadrat dikurang 2,5 kuadrat itu berapa? Ya, ketemunya 6 ya di sini. Nah, maka Y-nya itu 6, X-nya adalah 2,5. Maka di sini koefisien geseknya adalah 1/2 dikali 6/2,5. Tahu berarti 2,5 dibagi 12. Nah, ini sekitar 0,2 ya jawabannya. Karena ini kan mendekati 24 dibagi 12 kan 2. Karena ada komanya berarti 0,2. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, untuk nomor selanjutnya, nomor 4 pada gambar di bawah sistem dalam keadaan setimbang. Jika berat batang AB sama dengan 100 Newton dan berat beban 200 Newton, maka berapa besar tegangan tali? Oke, di sini berarti berat bebannya itu adalah 200 Newton atau W dari benda ini adalah 200 Newton. Kemudian berat AB-nya, batang AB, karena tidak disebutkan dia bentuknya apa, maka kita anggap sebagai berat batang 2 dimensi ya. Maka pusat masanya itu di tengah sini. W-nya adalah 100 Newton. Oke, kemudian di sini juga di titik B ini ada tali. Maka ada gaya yang bekerja pada titik B. Nah, karena untuk momen gaya dia harus tegak lurus, maka kita tegak luruskan ininya ya, tegangan talinya. Nah, karena tegangan tali otomatis dia kalau di titik B-nya pasti arahnya ke sana ya, ke sini. Maka ketika kita proyeksikan arahnya dia ke atas. Nah, di sini maka T-nya di sini kan sudutnya 53 derajat, otomatis di sini 37 derajat. Maka proyeksinya ini kan sama dengan depan dari sudut dan miring, maka T sin 37. Kemudian yang kita cari adalah T-nya. Otomatis kita tidak bisa menjadikan B ini sebagai pusat rotasi untuk mencari titik T-nya. Maka syarat kesetimbangannya kita ambil titik yang lain. Nah, boleh titik A, boleh titik C. Ya, kalau misalnya mau mudah itu berarti yang A aja ya. Berarti di sini kita jadikan titik A sebagai pusat rotasinya. Maka di sini syaratnya tahu A-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 gaya yang bekerja. Kita ambil yang pertama, berarti yang ini W 100 Newton. Itu arahnya ke bawah. Berarti dia menyebabkan benda ya berrotasi
searah jarum jam, maka di sini dia positif. Lengan gayanya berapa? Nah, karena dia di tengah-tengah, karena dia adalah pusat massa, maka dia di tengah-tengah ya, setengah L-nya. Di sini batangnya kan 4 meter, berarti setengahnya adalah 2 meter. Oke. Kemudian yang kedua adalah ini ya. Ini juga berat beban ini arahnya kan ke bawah. Dia menyebabkan AB berotasinya searah jarum jam. Maka di sini untuk W beban itu positif dikali dengan lengannya berarti di sini 3 ya, 3 meter. Kemudian B-nya arahnya ke atas, T sin 37-nya berarti dia negatif T kali, nah sin 37 berarti 0,6 ya, atau 3/5 dikali L-nya yaitu 4 sama dengan 0. Nah, maka di sini 200 ditambah 600 maka 800 Newton meter ya, sama dengan 12/5 T. Maka T-nya 5/12 dikali 800. Maka T-nya adalah 4000 dibagi 12. Ya, sekitar 333 ya. Oke, berarti di opsi ini tidak ada jawabannya. Untuk nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Bila massa batang AB diabaikan, maka besar dan titik tangkap gaya resultannya adalah. Nah, sebenarnya mungkin kalian bingung ya, ini maksud pertanyaannya gimana sih? Nah, jadi maksudnya di sini kan ada 3 gaya. Di titik A 20 Newton, kemudian di titik ini 10 Newton, di titik B 40 Newton. Nah, semua gaya ini bisa dinyatakan dengan hanya satu gaya. Nah, gayanya itu besarnya berapa dan di titik mana? Seperti itu. Oke, kalau misalkan untuk besar gayanya, maka otomatis kita bisa langsung hitung dari resultan gaya ya. Nah, kalau untuk resultan gaya itu berbeda untuk positif negatifnya dengan momen gaya. Untuk gaya itu kan kalau ke atas dia positif, ke bawah negatif. Maka di sini F-nya 20 min 10 min 40 Newton. Nih ada Newton juga. Berarti totalnya adalah min 30 Newton. Nah, tanda negatif ini menunjukkan arahnya. Nah, arahnya kemana? Berarti ke bawah. Ini ya. Nah, ini F-nya adalah 30 Newton ke bawah. Jadi, 3 gaya ini bisa diwakilkan dengan hanya satu gaya, F yang besarnya 30 Newton. Nah, yang perlu kita cari lagi adalah di mana nih titik tangkapnya. Dihitung dari A ya berarti ini. Karena di sini kiri A atau di kanan A kayak gitu. Berarti di sini yang jadi tolak ukurnya atau koordinatnya adalah titik A-nya. Nah, maka kita bisa menghitungnya dari jumlah taunya. Ya enggak? Jadi otomatis karena F di sini menggantikan resultan gaya yang di sebelah kiri, maka momen gaya untuk jumlah yang ada di sebelah kiri dan yang di kanan ini pasti sama. Kayak gitu. Misal gini ya, sigma tau 1 dan sigma tau 2. Oke, yang ini, maka karena titik A ini sebagai pusatnya, maka untuk nah ini kita nggak usah hitung karena dia berada di titik 0,0.
Berarti yang kita hitung yang ini aja ya. Berarti 10 Newton dia kan searah dengan jarum jam. Berarti positif ya. 10 dikali 0,4. Kemudian yang B itu kan 40 Newton. Berarti juga plus lagi. Kemudian ini 1,4. Berarti 40 dikali 1,4. Nah, yang ini pun sama. Berarti ini 30 dikali X. Nah, ini X-nya ya. Nah, ini besarnya harusnya sama. Nah, berarti ini berapa? Ini 4 ditambah 56 ya. Sama dengan 30X. Berarti X-nya adalah 60 dibagi 30. Berarti X-nya 2 meter. Nah, berarti F-nya 2 meter di kanan A. Kenapa? Karena ini positif. Gitu. Ini ya, berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nomor 6. Ini juga sama dengan yang tadi ya. Ini juga berarti nggak perlu dibahas, nanti coba dihitung sendiri. Nah, kita masuk ke nomor 9. Batang AB bersandar di bidang licin dan bertumpu di lantai kasar dengan posisi seperti pada gambar. Percepatan gravitasinya 10, Z itu titik berat AB. Nih ya, berarti Z itu 3 meter dari A ya. Di sini sebagai pusat rotasinya, maka ada gaya ke bawah, ini dari beratnya ya. Nah, W dari titik berat AB. Kemudian jika batang AB tepat akan tergelincir, nah ini berarti sama gaya geseknya, gaya gesek statis ya, tepat akan tergelincir. Nilai gaya normal yang bekerja di A adalah, nah di sini kan kalau misalkan kita analisa gaya-gaya yang bekerja, di sini ada NA, kemudian di sini ada NB, kemudian karena di sini lantainya kasar berarti ada gaya gesek. Kemudian oke, udah gaya-gaya yang bekerjanya sudah. Nah, kayak untuk mencari nilai gaya gesek itu kan mu dikali NB ya. Oke, berarti gini, karena kita yang ditanyakan adalah gaya normal yang bekerja di A, maka kita gunakan titik B sebagai pusat rotasinya. Nah, maka gaya gesek ini diabaikan aja, nggak usah dihitung dulu kan. Maka di sini kita hitung sigma torsi di B itu sama dengan 0. Ya, jadi di sini torsi di B-nya sama dengan 0. Maka gaya-gaya yang terlibat itu kan cuman ada 2 ya, NA dan W di sini. Nah, NA ini karena arahnya ke sana ya, dia kan tidak tegak lurus dengan batang AB, maka kita harus buat dia tegak lurus. Maka kita proyeksikan ke sumbu Y ke sini ya. Nah, maka di sini NA-nya yang bekerja adalah NA sin atau cos. Nah, tetanya di sini ya. Tetanya di sini. Kemudian berarti ini tetanya ya. Tetanya yang ini ya.
Nah, tetanya di sini berarti ini, karena tetanya di sini, ini kan depan miring ya. Berarti NA-nya adalah NA sin theta. Kemudian, karena dia menyebabkan benda, karena titik pusat rotasinya di B, berarti ini menyebabkan benda berotasinya searah jarum jam, berarti kan positif. Kemudian untuk Z-nya, ini juga dia belum tegak lurus terhadap batang AB, maka kita proyeksikan arahnya ke sini ya. Nah, maka di sini ini tetanya yang ini ya. Nah, kalau Z ini, kalau W ini berarti W karena ini samping miring ya, karena tetanya di sini berarti ini samping miring, berarti kita gunakan cos. Berarti ini karena menyebabkan benda berotasinya berlawanan arah, berarti di sini negatif ya, min W cos theta. Oh ya, L-nya lupa ya. Ini juga ada L-nya ya, berarti dikali L. Dikali LA. Nah, ini dikali LZ sama dengan 0. Kemudian kita masukkan NA-nya NA aja sin theta, berarti depan berarti 4/5 ya. 4/5 dikali LA-nya. LA-nya di sini berarti kan batangnya, karena di sini 34 berarti batang AB-nya 5 ya, 5 meter, maka A-nya juga 5, LA-nya 5 meter lengan A-nya. Kemudian kayak beratnya tadi ini ya, karena batangnya bermassa 10 Newton berarti W-nya 100 Newton. Kemudian cos theta samping miring ya, berarti 3/5 dikali LZ. LZ-nya berapa? Di sini kan AZ-nya 3 meter. Otomatis dari Z ke B itu 2 meter. Berarti di sini dikali 2 sama dengan 0. Nah, ini coret-coret 20. Berarti 6 dikali 20 120. Ini habis. Berarti ini 4 NA. Nah, ketemu ya. NA-nya sama dengan 120 dibagi 4, 30 Newton.